Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Fedi Julila Hadi dari kelas 10B akan mengerjakan tugas remedial yang tentang virus dari mata pelajaran biologi. Jadi, sejarah virus. Penemuan virus pertama kali itu dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Saat itu terdapat penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan penyakit mosaik tembakau. Namun, Meyer belum bisa mengidentifikasi patogen penyebab penyakit tersebut. Lalu kemudian, Adolf Meyer ini dia mengambil daun tembakau yang terkena penyakit tadi, kemudian diekstrak, dan kemudian ekstrak tersebut dioleskan ke daun tembakau yang sehat. Ternyata setelah diamati, daun tembakau yang sehat tadi yang telah dioleskan dengan ekstrak dari daun tembakau yang sakit tadi mengalami penyakit yang sama. Kemudian pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah patogen yang sangat kecil dan penghasil racun atau toksin. Kemudian pada tahun 1897, seorang ilmuwan Belanda bernama Martinus Beijering meneliti perkembangbiakan patogen ini. Namun, yang dia temukan adalah patogen ini tidak dapat dikembangbiakan di cawan petri seperti bakteri. Jadi, Martinus Beijering dia itu mencoba mengembangbiakan patogen yang disebutnya virus tadi, kemudian bakteri di tempat yang berbeda. Setelah diamati, ternyata patogen yang virus tadi dia tidak mengalami perkembangbiakan. Dia tidak bisa hidup tanpa inang. Sementara bakteri terus berkembang biak. Kemudian patogen tersebut tetap menyebabkan penyakit walaupun berkali-kali dipindahkan. Selain itu, patogennya tidak mati walau telah disiram alkohol. Beijering menyimpulkan bahwa patogen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Pada tahun 1935, ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau tersebut. Patogen itu kemudian diberi nama dengan tobacco mosaic virus. Jadi, virus ini dia itu kemudian disebut dengan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Disebut makhluk hidup karena dia itu bisa berkembang biak, melakukan reproduksi. Sementara disebut dengan makhluk tidak hidup karena dia itu bisa dikristalkan. Itu. Nah, kemudian ada reproduksi virus. Yang pertama ada adsorpsi, penetrasi, eklipase, replikasi, dan lisis. Itu merupakan proses litik. Kalau proses litik ini dimulai dengan absorpsi. Jadi, pada absorpsi ini dia itu akan melakukan yang namanya penempelan pada sel inang. Setelah dia melakukan penempelan pada sel inang, dia itu kemudian akan melakukan penetrasi atau memasukkan sel atau disebut juga dengan RNA-nya ke dalam sel inang tersebut. Kemudian sel inang itu melakukan eklipase atau duplikasi. Nah, pada masa duplikasi ini dia pergi menuju ke ribosom. Nah, kemudian akan melakukan duplikasi di sana. Jadi di sini ada dua ribosom. Yang pertama itu ada ribosom yang dapat membantu RNA itu untuk menduplikasi RNA-nya saja. Kemudian ada ribosom yang lainnya yang dia itu bertugas untuk yang bisa digunakan oleh virus tersebut untuk menduplikasi bentuk luarnya seperti kapsidnya, kemudian ada serabut ekornya, dan lain-lain. Kemudian mereka masuk ke replikasi. Nah, pada replikasi ini dia itu akan melakukan yang namanya proses perakitan. Nah, pada proses perakitan ini, setelah semua anggota tubuhnya itu diduplikasi, diperbanyak, masing-masing mereka akan melakukan perakitan, merakit kembali bentuk asal dan bentuk awal dari virus tersebut. Sehingga mereka akan jadi sangat banyak di dalam sel tersebut, di dalam sel inang itu. Kemudian pada proses lisis ini artinya hancur atau pecah. Jadi pada saat ini virus-virus yang telah
selesai melakukan replikasi tersebut, mereka akan melubangi sel inang. Kemudian sel inang tersebut akan terisi dengan sitoplasma, kemudian akan meledak dan meletus, kemudian hancur. Nah, itu adalah proses litik. Kemudian proses lisogenik. Proses lisogenik ini dia itu tidak langsung menghancurkan sel inang. Jadi dia tuh melakukan proses absorpsi pertama, yaitu penempelan pada sel inang seperti yang saya sebutkan pada awalnya. Kemudian ada penetrasi. Nah, penetrasi ini dia itu akan melakukan yang namanya memasukkan kembali itu pada penetrasi ini sebenarnya penetrasi mungkin ada kesalahan. Jadi dia itu akan melakukan integrasi. Nah, pada saat integrasi tersebut dan RNA milik dari virus tersebut akan disambungkan dengan sel inang itu. Kemudian mereka akan melakukan eklipase. Jika sel inang melakukan duplikasi diri, maka virus tersebut juga akan ikut melakukan duplikasi. Jadi dia itu tidak akan menyerang sel inang pada awalnya. Kemudian dia akan melakukan induksi. Nah, induksi ini dia itu seperti pokoknya dia itu akan mengikuti sel inang terus, dan sampai akhirnya dia itu akan masuk ke proses litik. Oh ya, induksi ini adalah proses peralihan dari litik ke dari lisogenik ke litik. Sebelum akhirnya pada proses virus-virus tersebut akan beralih ke litik dan akhirnya akan menghancurkannya juga. Begitu. Atau pada lisogenik ini, virus-virus yang telah tergabung dan terduplikasi bersama dengan sel inang itu, dia akan melepaskan diri. Mereka akan melepaskan diri sendiri jika terkena sinar ultraviolet. Kemudian ada ini beberapa jenis-jenis virus penyebab penyakit. Ini ada beberapa. Yang pertama itu ada influenza, yaitu penyakit yang adalah virus yang menyebabkan penyakit influenza. Kemudian ada TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau. Dan kemudian ada foot and mouth disease yang bisa menyebabkan penyakit pada mulut dan kaki hewan, biasanya itu pada hewan ternak. Dan ada pencegahan dengan vaksin. Ada beberapa vaksin yang dapat membantu pencegahan penyakit itu. Jadi yang pertama itu ada campaknya, kemudian ada campak dan rubella, dia itu menggunakan vaksin yang sama, yaitu MMR. Kemudian ada gondok, dia itu menggunakan vaksin mumps. Kemudian varicella, dia itu menggunakan vaksin dari cicak air. Dan polio oral itu menggunakan OPV, dan tuberkulosis menggunakan BCG. Prinsip kerja vaksin. Jadi, prinsip kerja vaksin ini adalah untuk merangsang sistem imun tubuh untuk mengenali, melawan, dan mengingat patogen tertentu, seperti virus atau bakteri, tanpa menyebabkan penyakit yang serius. Vaksin bekerja berdasarkan kemampuan tubuh untuk membangun imunologi adaptif, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang memproduksi antibodi dan sel memori. Jadi, vaksin ini kan virus yang telah dilemahkan. Nah, jadi virus yang telah dilemahkan ini jika dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia itu tidak akan menyerang sel-sel atau organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, antibodi tubuh kita itu dia akan mengenali vaksin yang masuk tadi. Nah, kemudian jika pada suatu hari nanti ada virus yang sama dengan vaksin tadi yang masuk ke dalam tubuh kita, namun bisa merusak atau mengganggu kekebalan imun kita, kekebalan tubuh kita, antibodi tubuh kita akan lebih mudah untuk melawan dan menyerang virus-virus yang masuk tadi, karena mereka sudah mengenali virus yang awalnya masuk tadi, gitu. Nah, begitulah tugas remedial biologi dari saya, Fida Zilhadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.